bukan semua hal harus selalu persis gitu antara laki-laki dan juga perempuan. Itu ya bisa disebut bertukar nyawa aja gitu. Jadi keselamatan itu kan universal ya, jadi semuanya harus setara gitu. Dan melakukan statement yang agak blunder gitu, sehingga wah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Figur, Fisip Gender and Public Policy. Nah, sebelumnya kenalin, aku Aisyah Rahmani, sering dipanggil Sasa. Hari ini kita bakalan ngebahas yang lagi ramai banget dibicarakan belakangan ini oleh banyak orang, terutama di media sosial, terlebih oleh para pengguna KRL nih teman-teman. Dimana bahasan kali ini tuh agak sensitif ya, karena ini menyangkut dengan nyawa, keselamatan, dan juga gender. Nah, bicara soal kesetaraan gender atau gender equality, seringkali kita mendengar kata kesetaraan itu yang langsung muncul di benak kita itu adalah hak politik, pendidikan, atau pekerjaan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Nah, tapi gimana nih ya, kalau misalkan si kesetaraan ini tuh kita tarik ke ranah keselamatan nyawa dan ruang aman di transportasi publik. Apakah nyawa dan ruang aman ini memiliki atau memandang sebuah gender? Hari ini saya kedatangan 4 rekan narasumber saya. Ada Jihan, ada Jia, ada Chandra, dan yang terakhir ada Ripan. Oke, nah teman-teman, bahasan hari ini tuh berangkat dari respon atau pernyataan yang keluar dari Menteri PPPA terkait kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur beberapa hari lalu. Nah, dimana pada peristiwa ini kan memakan banyak korban ya, dan 100% korbannya itu perempuan. Menteri PPPA ini sempat mengeluarkan pernyataan yang mana menyarankan agar gerbong khusus perempuan di KRL ini sebaiknya dipindahkan ke tengah untuk meminimalisir resiko dan dampak dari kecelakaan gitu. Nah, dari pernyataan Menteri PPPA ini berniat untuk memberikan ruang aman yang lebih untuk perempuan, khususnya perempuan yang pengguna KRL. Nah, karena dirasa gerbong belakang dan gerbong depan ini merupakan tempat yang rawan gitu ketika terjadi benturan. Nah, namun dari pernyataan ini langsung memicu berbagai reaksi dari publik gitu. Ada yang bilang ini merupakan perlindungan, dan ada juga yang bilang bahwa pernyataan ini tuh merupakan blunder besar gitu dari seorang Menteri PPPA gitu. Nah, serta beberapa juga beranggapan dan berkomentar kalau laki-laki yang berada di gerbong belakang atau gerbong tengah ini nyawa mereka lebih murah atau bagaimana kayak gitu. Nah, sebelum kita ngebedah masalahnya nih teman-teman, aku mau nanya terlebih dahulu ke Jihan, ke Jia, sama ke Ripan. Kalau kita bicara kesetaraan gender di ruang publik nih, sebenarnya batasannya apa aja sih? Apakah semua itu harus sama persis? Oke, dari aku dulu Iya, boleh. Kalau misalkan kita ngomong tentang kesetaraan gender di ruang publik itu nggak harus semua hal sama gitu secara identik ataupun secara fisik gitu, melainkan memastikan bahwa kesetaraan di akses, kesempatan, dan juga perlakuan individu yang sama gitu teman-teman. Nah, ruang publik itu bisa dikatakan setara jikalau memang perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama gitu. Hak dalam apa? Hak dalam merasa aman, terus didengarkan pendapatnya, dan juga diberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan spesifik tanpa adanya diskriminasi begitu. Jadi ini soal keadilan dan hak, bukan semua hal harus selalu persis gitu antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Dari perbedaan antara sama dan setara juga itu sangat berbeda ya. Mungkin perbedaannya itu terletak pada perlakuan untuk mencapai keadilan. Sama itu berarti kita memberikan perlakuan yang sama kepada orang
lain tanpa memandang kebutuhan mereka. Kalau misalkan setara itu kita melakukan atau perlakuan kepada orang lain dengan berbeda mungkin ya, tapi dengan tujuan agar orang lain mendapatkan keamanan dan kenyamanan seperti itu. Mungkin dari teman. Menurut aku sebenarnya gak beda jauh dari apa yang dikatakan Jihan. Kalau misalkan gender itu gak semuanya harus setara ya. Jadi kayak pekerjaan laki-laki dan perempuan itu semuanya harus sama, enggak ya. Tapi lebih ke bagaimana keadilan dan hak yang diberikan kepada perempuan atau laki-laki itu sendiri. Jadi artinya ada kondisi-kondisi di mana emang perempuan itu lebih perlu perlindungan yang lebih khusus gitu. Seperti kalau seperti halnya yang dijadikan contoh itu KRL ya, yang dipisahkan. Iya, transportasi. Nah, di mana perempuan itu dipindahkan karena emang sebelumnya terjadi banyaknya kriminalitas terkait seks, iya, pelecehan seksual. Nah, itu tuh jadi kayak sebenarnya itu putusan yang sangat bagus gitu untuk menghindari pelecehan seksual. Tetapi di sisi lain kalau misalkan kita berbicara soal keselamatan itu kan universal ya, jadi semuanya harus setara gitu. Laki-laki juga butuh untuk hak untuk hidup gitu, hak untuk butuh perlindungan juga. Mungkin konteksnya tuh bagus dalam kasus-kasus yang seperti pelecehan seksual, tapi tidak dengan keselamatan KRL tersebut tuh. Ya, gitu dari aku. Mungkin dari Ripan gimana nih? Oke, mungkin kita mengulas lagi ya tadi apa yang dijelaskan oleh teman saya Jihan juga Ai perihal masalah kesetaraan sendiri. Kesetaraan itu bisa ada dan nyata ketika kita sudah merasakan aman dan juga nyaman. Makanya kenapa kesetaraan itu merupakan suatu hal yang benar-benar harus ada gitu di lingkup kita gitu. Apalagi Tuhan menciptakan dua gender antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama prioritasnya. Walaupun kita terlihat sama, ada perbedaan di mana kalau rentan seperti perempuan, rentan disabilitas atau lansia, anak balita gitu, itu kan harus lebih diperhatikan gitu. Namun dengan perhatian tersebut jangan sampai menyepelekan kami sebagai laki-laki. Nah, kalau misalkan kalau kita misalkan berpandangan dengan statement Ibu Menteri PPA itu sendiri ya, itu ya bisa disebut bertukar nyawa aja gitu. Jadi kita tidak ada langkah secara komprehensif atas apa yang beliau ucapkan sebagai menteri tersebut. Harusnya beliau benar-benar bisa mengkaji terlebih dahulu gitu. Kenyataan di lapangan seperti apa dan sebagainya. Juga kalau misalkan itu gerbongnya ditukar ke belakang lalu yang ke tengah gitu kan ya otomatis itu hanya bertukar semuanya, itu tidak adil bagi di mata hukum maupun kemanusiaan itu sendiri. Nah, sekarang pasca kejadian kemarin di stasiun Bekasi Timur nih Chandra, dan keluarnya ya statement atau pernyataan dari Menteri PPA ini sendiri yang menyarankan gerbong perempuan tuh dipindahkan ke tengah nih, karena lebih aman dari benturan gitu ya. Nah, Chandra sendiri gitu ya, bagaimana reaksi pertama Chandra ketika mendengar pernyataan itu sebagai salah satu orang yang pernah menggunakan KRL nih? Oke, mungkin dari saya jujur ketika pertama kali mendengar kalimat pernyataan tersebut sedikit kaget juga gitu, karena ketika kita itu lagi dalam keadaan berduka, tapi menteri itu seolah-olah malah memberikan sebuah solusi tapi tidak membereskan akar permasalahannya gitu. Nah, yang saya tanggapi itu apakah kerangka berpikir yang dilakukan oleh menteri ini udah tepat atau belum gitu, karena jika dilihat waktu kejadian itu kan malam hari gitu, dan si menteri itu di pagi keesokan harinya itu udah melakukan statement yang agak blunder gitu, sehingga saya pikir ini sesuatu yang salah gitu, karena harusnya ya kita itu fokus terhadap penanganan korban terlebih dahulu gitu, bukan malah langsung ke sebuah reaksi yang tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan publik.
khususnya ya bagi saya sendiri sebagai pengguna transportasi umum khususnya KRL itu sendiri. Oke, nah sekarang ya dari dari sudut pandang kemanusiaan nih, apakah pernyataan dari Menteri PPA ini mengenai pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah bila diiyakan oleh KAI? Nah, apakah kebijakan berbasis pemisahan lokasi berdasarkan tingkat keamanan ini lazim menurut kalian? Oke, mungkin ya perihal kalau misalkan nantinya ini diterapkan Iya. oleh KAI itu Iya. sendiri ya, atas statement apa yang diberikan oleh Menteri PPA itu sendiri, menurut saya itu kembali lagi itu hanya sekedar menukar risiko, yang itu tidak adil di mata hukum apalagi kemanusiaan. Makanya hak kita sebagai laki-laki maupun haknya teman saya aja yang sebagai perempuan itu kan ya, kita harus sama-sama gitu. Namun rasa aman itu sendiri kita harus difokuskan juga gitu atas orang-orang ataupun kaum rentan yang salah satunya itu perempuan. Memang pernyataan dari Menteri PPA ini sekarang lagi panas ya di Iya. media sosial harusnya ya, Panas banyak banget komentar ya. kayak gitu. Nah, yang disinggung itu tentang keadilan mengenai keselamatan laki-laki seperti tadi apa yang Irfan maksud gitu. Bahwa laki-laki juga gak boleh diremehkan kan. Dalam perspektif kemanusiaan juga kan setiap nyawa laki-laki maupun perempuan itu nilainya setara kan. Iya, Itu tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh ada atau kelompok lain dikorbankan atau dijadikan tameng hanya untuk keselamatan kelompok satunya gitu kan. Iya. Kalau seperti itu kan apa ya, itu bukan pernyataan tapi juga itu adalah permasalahan baru Iya. gitu ya. Kalau misalkan perizinan ini disahkan, sebenarnya kalau misalkan kebijakan ini disahkan hanya untuk perspektif yang tadi ada dua alasan kenapa. Yang pertama itu karena terjadinya rentan pelecehan seksual Iya. yang tinggi, dan kedua itu resiko yang tadi harusnya untuk memberantas pelecehan seksual itu apalagi di ruang-ruang publik ya. Karena kan banyak kesalahan. Iya. Kenapa perempuan harusnya bajunya nggak kayak gini? Iya. Kan itu kebebasan kita ya. Iya. Maksudnya tuh Bahkan kayak meskipun kita sudah berpakaian sopan pun kita tidak tahu gitu. Iya. Kita Iya. menjadi korban pelecehan seksual gitu. Banyak hal yang memang mengatakan seperti itu, namun menurut aku bukan pakaian yang dibenarkan, tapi pola pikir laki-laki yang dibenarkan mungkin ya. Menurutku seperti itu ya. Ya mungkin ya perihal masalah tadi ya, terkait masalah ruangan untuk perempuan ya, kalau saya setuju sih ya, untuk bagaimana kita cara laki-laki untuk bisa setidaknya meminimalisir hal-hal tersebut untuk mencegahnya itu ya mungkin adanya kesadaran bagi diri sendiri masing-masing laki-laki atau perempuan sendiri gitu. Bahkan tidak hanya laki-lakinya saja gitu, tapi begitupun perempuannya gitu. Ya dia harus bisa menempatkan di mana posisi dia seperti apa, begitupun sebaliknya dengan laki-laki. Makanya kesadaran itu sangat penting menurut saya untuk bisa mencegah hal-hal pelecehan ini terjadi, mulai daripada pengenalan dalam segi hal agama, gitu kan, yang kehidupan, gitu kan. Apalagi dengan negara Indonesia yang beragam ini, gitu kan ya. Indonesia sendiri. Ya, mungkin dari saya sepakat apa yang dikatakan oleh Gihan, yaitu mengenai pola pikir sendiri gitu. Dimana ya pola pikir itu membentuk sebuah perilaku atau habit yang tentunya itu akan terimplementasikan secara tidak sadar gitu. Kalau pola pikirnya itu buruk atau jelek gitu, maka untuk kedepannya ya kita sebagai laki-laki bahkan sebagai perempuan itu harus berbenah dari mulai pola pikirnya, yaitu lebih ditingkatkan lagi mengenai pemahaman berbasis agama atau berbasis hukum, karena Indonesia sendiri kan negara hukum gitu. Apapun yang kita lakukan atau kita perbuat pasti akan ada payung hukumnya itu sendiri. Katakan, kalau misalkan pengen kebijakan ini lebih lazim gitu disahkan dan secara kemanusiaan, bukan hanya memindahkan gerbongnya saja, tetapi juga perbaikan sistem. Dengan begitu, keamanan tentang perlindungan perempuan terhadap pelecehan seksual bisa berjalan dan juga tanpa mengurangi hak keselamatan laki-laki dimanapun mereka berada gitu ya tentunya. Oke. Dari siapa dulu nih? Dia dulu. Kalau menurut aku, kalau misalkan apa yang dikatakan Menteri PPPA ini disahkan itu tuh
upayanya untuk melindungi perempuan, akan tetapi di sisi lain juga mencederai perempuan itu sendiri, karena kayak gimana ya, seolah-olah itu tuh perempuan tuh bukan merasa lebih ke rendah gitu. Dia tuh kayak dianggap lemah, iya, dianggap ya. lemah gitu, Iya. dianggap lemah. Terus tuh kayak kalau misalkan perempuan terus dianggap lemah, itu tuh sebenarnya tuh bukan kodratnya ya, jadi lebih ke kayak konstruk budaya gitu. Soalnya ada kata-katanya dari dosen, maaf. Iya. Dulu kayak perempuan lemah itu bukan kodrat tapi konsep budaya. Iya, betul ya. Oke, mungkin dari aku. Kalau dari aku melihat dari sebuah pernyataan itu, aku tentunya tidak sepakat jika dijadikan sebuah kebijakan, karena dilihat dari trolley problem, kebijakan yang perkataan yang diucapkan oleh Menteri PPA itu sebuah reaktif semata gitu, tanpa memikirkan analisis yang matang, analisis yang tentunya menjamin semua keselamatan pengguna transportasi umum, khususnya KRL gitu. Dan waktu kejadian pun tidak bisa ada yang menduga gitu. Jadi ini bukan tentunya harus tanggung jawab 1-2 orang atau 1-2 pihak, karena di sana ketika terjadi kecelakaan itu ya siapa yang tahu gitu, namanya juga takdir gitu. Kita tidak bisa memprediksinya, tapi kita bisa dalam artian mengantisipasinya. Kita itu harus sama-sama dalam artian berbenah, baik dalam menjalankan transportasi ataupun dalam ikut serta terlibat dalam perjalanan transportasi umum itu sendiri gitu. Karena bisa kita lihat gitu, kan awalnya terjadi kecelakaan itu bermulai itu dari taksi hijau yang viral itu kan, ya, dimana sehingga terjadinya terhambat perjalanan kereta, akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut ya. Saya rasa tidak kurang tepat lah ketika sebuah pernyataan itu diangkat menjadi sebuah kebijakan gitu. Karena itu merupakan reaktif, bukan solusi nyata gitu. Juga mungkin ya sedikit menambahkan ya dari statement saya itu, jadi jangan spontanitas gitu. Kita mengambil langkah gitu ke depannya. Karena kalau kita mengacu kepada rasa amannya itu sendiri ya, kami sebagai laki-laki gitu ya ngerasa kayak ya emang kami gak pantas itu sih rasa aman gitu loh. Jadi muncul juga rasa memang beliau itu menteri PPPA gitu pada perempuan, tapi kan tidak sepatutnya juga kami menjadi bahan untuk isi kecuali kata gitu. Setuju sih. Tapi kalau aku mau nanya nih sama teman-teman cowok, boleh mungkinnya teman-teman. Kalau misalkan pemindahan gerbongnya untuk kebaikan, karena banyaknya rentan perempuan itu yang ada korban pelecehan seksual, itu menurut kalian kayak gimana gitu? Soalnya kan bukan kita bahasnya ini tentang pelecehan seksual aja gitu, bukan tentang keselamatan laki-laki gitu, gimana? Baik, mungkin menurut saya ya bagus gitu diadakannya gerbong khusus untuk perempuan untuk menghindari hal-hal pelecehan tersebut gitu. Apalagi kalian perempuan itu kan kaum rentan gitu, dimana laki-laki itu bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Nah, namun menurut saya gitu, kalau dengan memindahkan itu tanpa dengan adanya pengkajian yang lebih dalam gitu, yang lebih komprehensif, ya otomatis kami juga sebagai laki-laki agak ngerasa kayak dia tidak dianggap aja gitu. Tapi untuk gerbong khusus perempuan ya kami setuju, karena itu memang solusi yang paling tepat gitu. Oke, kalau menurut saya ya, ketika menggunakan transportasi KRL gitu, ya tentunya harus diadakan gerbong khusus perempuan. Karena kenapa gitu? Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasusnya mengarah kepada kekerasan seksual atau kekerasan verbal, yang itu dimana kebanyakan korbannya itu perempuan gitu. Sehingga ya saya juga mendukung. Namun perlunya dengan kejadian ini perlu ada evaluasian dari PT KAI itu sendiri gitu, mau bagaimana kedepannya sehingga kesetaraan atau ruang aman bagi perempuan itu tetap terjamin, kan, tetapi keselamatannya juga terjamin gitu. Nah,
berarti gitu ya dari pandangan ini tuh bisa saja gitu ya secara tidak langsung menjadi beban psikologis ya bagi para perempuan gitu, karena bisa dibilang ini tuh seolah-olah melindungi gitu atau dilindungi, padahal dalam kenyataannya semua sama-sama terancam gitu kalau dalam kondisinya seperti ini. Tapi dengan statement itu perempuan tuh jadi kayak lebih khawatir gimana nggak ada ruang aman buat mereka gitu. Kalau misalkan ditinggalkan itu dia kan beban itu beban psikologis dan juga pikiran gitu perempuan itu sendiri. Nah, lanjut ya. Nah, berita ini kan jadi bahan perbincangan yang sangat amat serius ya di media sosial, terlebih dari para pengguna KRL itu sendiri gitu. Nah, dari kalian ada nggak sih yang melihat gitu komentar yang mendukung mengenai pernyataan yang keluarkan Menteri PPPA ini atau malah sebaliknya gitu? Apa sih nggak ada ya, nggak lihat. Tidak tahu teman-teman aku nggak lihat sih. Kalau saya nggak ada sih, Nggak. bertolak belakang terus. Iya. Karena mungkin pernyataannya tuh muncul saat lagi masih berduka Iya, gitu. timingnya tidak pas ya. Tidak pas gitu. Karena tidak relevan gitu ya, tidak pas juga. Banyak juga komen-komen mengenai wah nyawa laki-laki murah nih gitu. Kayak gitu. Dan itu juga kebijakan yang tidak solutif menurut aku gitu. Karena banyak dari pengamat juga mengatakan seperti itu gitu. Itu bukan solusi tentang keselamatan itu bukan tentang gender, tapi juga itu kan dari kecelakaan kemarin itu pure dari sistemnya gitu, bukan hanya dari gendernya saja gitu. Nyawa itu bukan soal gender, tapi ya semua gender harus punya nilai nyawa yang setara ya, yang sama. Ya kalau dari aku mungkin malah menimbulkan kegaduhan dari pernyataan tersebut. Karena kenapa gitu? Di media sosial itu terjadi benturan antara perspektif keselamatan dengan perspektif kesetaraan gitu, dimana banyak netizen yang mengomen bahwa wah bagaimana nih keselamatan bagi laki-lakinya juga gitu ketika dipindahkan ke gerbong belakang gitu ataupun gerbong depan, dan ada juga yang menjelaskan ini kesetaraannya bagaimana nih ketika sebuah ruang aman itu hanya untuk perempuan aja gitu. Apakah tidak ada ruang aman bagi laki-laki juga gitu? Mungkin gitu. Setelah berbincang ini ya, sekarang kita berbincang mengenai soal ruang aman itu sendiri ya. Nah, seperti yang kita tahu gitu kan ya, ada diadakannya gerbong khusus perempuan ini untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan yang memang sering menjadi korban pelecehan seksual gitu di transportasi umum gitu. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, di KRL itu di jam berangkat kerja, di jam pulang kerja gitu, itu berdesakannya kan kayak malah mereka yang biar nggak telat gitu ke kantor, mereka rela dempet-dempetan gitu, dan itu tuh oleh sebagian oknum gitu dijadikan kesempatan gitu ya untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, tapi pada konteks keselamatan dalam kecelakaan ini, apakah konsep ruang aman ini hanya untuk perempuan atau memang menurut kalian ini tuh ruang aman tuh perlu dirombak gitu loh? Kalau dari kalian kayak gimana? Chandra dulu mungkin ya. Mungkin dari aku ya mengenai ruang aman ini khususnya padahal bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk seluruh pengguna transportasi umum khususnya di KRL gitu. Karena kita lihat atau saya mungkin pernah naik juga KRL gitu, dimana ruang aman itu ada buat perempuan di depan sama belakang. Tetapi ketika yang di tengah itu khusus untuk laki-laki gitu, bahkan campuran yang di tengah itu. Nah, saya lihat dari sini itu ya bagaimana ruang aman bagi laki pun harus diterapkan gitu. Karena yang terbaru juga lihat gak di Instagram atau di TikTok itu ada seorang yang bertikai gitu, dan ada masyarakat sipil lainnya yang melerai agar tidak terjadi baku hantam artian. Nah, itu merupakan wujud nyata untuk diadakannya ruang aman bagi laki-laki juga gitu. Jadi kalian? Mungkin sama perihalnya dengan apa statement yang Chandra ucapkan tadi gitu ya.
rasa aman itu ya harus seluruh rangkaian yang ada di gerbong kereta mau itu dari masinis sampai yang paling belakang itu harus benar-benar terjalin gitu. Jangan sampai kita mengecualikan mereka. Nah makanya kalau misalkan kita terus bertolak ukur dengan statement apa yang diucapkan oleh Menteri PPA itu sendiri, yaitu merupakan polarisasi yang udah jelas. Terus juga kami merasa tersinggung juga sebagai laki-laki. Menurut aku ruang aman itu bukan di mana tempat itu merasa aman, tapi lebih ke bagaimana sistem itu bisa menjadikan kita menjadikan iya gitu. Jadi kayak semua orang tuh punya rasa aman yang sama gitu tanpa memandang gender gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kasus kemarin, kalau hanya menggeserkan tempat dari gerbong belakang ke tengah atau dari tengah ke belakang, itu tuh kayak menggeser resiko aja gitu, bukan. Tapi menurut aku ya emang benar ya tadi apa yang dikatakan Chandra, itu ruang aman itu bagi seluruh, bukan satu gender saja gitu. Tapi ada dua ancaman yang memang mungkin harus lebih diperhatikan gitu. Seperti kan tadi aku tadi bilang berulang kali soal mungkin ruang aman karena perempuan sering dan terjadi pelecehan seksual, itu yang harus diutamakan mungkin ya. Karena kan kebanyakan ya yang saya baca gitu dari beberapa poster ataupun beberapa banyak postingan gitu di media sosial maupun di Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu, perempuan itu adalah korban yang paling banyak pelecehan seksual itu gitu. Itu juga ada data dari Komnas Perempuan, Komnas Perempuan gitu, yang dimana peran laki-laki itu penting loh dalam menghentikan gitu kasus pelecehan seksual gitu. Gimana nih laki-laki, cara peran kalian gitu gimana? Oke, setelah melalui perdebatan dan sudut pandang daripada narasumber kita di sini, nah untuk menyejukkan suasana teman-teman sudah bergabung dengan kita semua Bapak Dadan Ramdhani SHMH selaku dosen dan Satgas PPKPT Universitas Siliwangi. Nah sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah berkenan menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah baik. Dari tadi nih Pak, kami tuh sudah diskusi soal blunder gerbong tengah itu sendiri. Pernyataan dari Menteri PPA ini merupakan upaya untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan nih Pak. Menurut Bapak itu bagaimana? Apakah pernyataan dari Menteri PPA ini memang langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan ruang aman itu sendiri, atau justru konsep ruang aman ini dalam transportasi publik khususnya di KRL ya Pak, ini tuh harus dirombak secara keseluruhan? Oke baik, sebelumnya makasih banyak kepada MC ya, atau dan biasanya kalau dalam podcast tuh hostnya ya, host yang telah memperkenankan saya untuk dapat berpendapat dalam konteks kasus yang kawan-kawan angkat, di mana kasus yang diangkat terkait dengan kecelakaan kereta api ya, di mana KRL ditabrak oleh kereta api Argo Semeru. Argo Bromo Anggrek ya, yeah. Argo Bromo Anggrek ya. Yeah. Ya. Pertama yang perlu kita garis bawahi yakni terkait dengan pernyataan dari Menteri PPA yang memindahkan gerbong perempuan itu dari paling belakang ke tengah. Sebenarnya berkaitan dengan solusi ini itu tidak hanya berbicara terkait dengan hanya memindahkan gerbong saja. Karena kalau kita berbicara hanya memindahkan gerbong dari belakang ke tengah itu hanya mengganti korban. Iya, betul. Jadi dalam perspektif ini memang saya rasa pernyataan dari Menteri PPA itu cukup kurang tepat ya dalam momentum seperti ini. Karena tidak melalui kajian dan juga mungkin tidak melalui proses investigasi mendalam. Karena solusi yang baik itu justru menurut saya dari beberapa sumber literasi yang saya baca itu ada beberapa cara. Pertama itu ada yang disebut dengan crumple zone. Crumple zone itu adalah di mana di setiap kereta itu dia diberikan satu space yang mana space itu digunakan untuk sebagai
berhenti atau mungkin untuk menjadi, kalau dalam konteks mobil mungkin seperti hanya bumper untuk menahan guncangan ketika terjadi kecelakaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang cara yang bisa digunakan adalah melalui prosedur ATP, Automatic Train Protection, di mana proses kecepatan, pengereman, lain sebagainya itu dilakukan secara otomatis. Berarti kan terkomputerisasi ya. Dan yang ketiga adalah cara yang bisa digunakan selain tadi ATP dan juga berkaitan juga dengan crumple joint itu tadi. Cara yang bisa digunakan salah satunya adalah yang ketiga adalah dia membentuk yang namanya itu anti-climbing system. Anti-climbing system itu ada di mana si rel kereta itu ataupun mungkin si kereta itu dia tidak bisa lepas copot dari relnya. Mungkin seperti halnya sistem kunci ya, dia mengunci gitu. Jadi ketika terjadi kecelakaan pun, ya maka sistem pengereman akan bekerja lebih otomatis. Dan yang kedua adalah tidak akan terjadi yang namanya pergeseran atau mungkin si rel itu berpindah, roda kereta itu berpindah dari relnya. Itu kan beberapa solusi-solusi yang menurut saya akan lebih logik dan akan lebih baik dibandingkan hanya menggeser letak gerbong gitu. Berkaitan dengan ruang aman, jadi ada satu pernyataan dari Direktur PT KAI yang mengatakan bahwa justru sebenarnya penempatan gerbong kereta perempuan di belakang itu adalah cara bagi PT KAI untuk memberikan ruang aman. Justru karena mungkin dalam perspektif praktiknya, kalau kita lihat orang di Jakarta mau naik KRL itu kan pasti sangat crowded sekali kan, sangat crowded, sangat penuh. Nah, ketika proses crowded itu terjadi, bagaimana caranya untuk bisa memberikan ruang aman dan memberikan akses bagi perempuan itu untuk mudah naik keretanya? Maka diberilah gerbong paling belakang itu kepada perempuan agar apa? Akses untuk naik ke kereta itu lebih mudah. Jadi tidak hanya berbicara, oh berarti paling belakang itu ketika terjadi tabrakan dia akan menjadi korban atau enggak gitu. Tapi justru tujuan kenapa ditaruh paling belakang itu adalah berkaitan dengan akses. Iya, jadi langsung dari lift atau dari tangga itu langsung ke situ. Dari tangga langsung ke situ, dia tidak perlu harus berdesak-desakan ke tengah dulu. Yang kedua itu katanya ujung depan dan ujung belakang itu kan pasti disediakan yang namanya security. Pengamannya. Jadi kan itu mudah dipantau sebenarnya. Jadi itulah alasan mengapa ditaruh di belakang. Jadi kalau memang kita berbicara terkait dengan ruang aman di kereta, sebenarnya bagi saya dan perspektif saya, penempatan gerbong kereta di belakang itu merupakan salah satu upaya untuk membentuk ruang aman itu sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau terjadi tabrakan bagaimana? Itu bukan pemasangan ruang aman, tapi itu berkaitan dengan perbaikan sistemik. Perbaikan sistemik dalam pengelolaan kereta apinya. Mungkin perlu diperbaiki lagi seperti apa? Itu tadi ada crumple joint-nya, ada ATP-nya, gitu, ada anti-climbing system. Jadi istilahnya itu kalau kita berbicara kembali ke pernyataan Menteri PPA, menurut saya kurang tepat dengan alasan-alasan tadi yang sempat saya sampaikan ya. Jadi ruang aman itu sebenarnya sudah diupayakan dengan penempatan gerbong di belakang. Meskipun memang yang namanya kecelakaan siapa yang bisa menerka gitu ya. Ya, maka saya rasa momentum ini menjadi momentum perbaikan untuk PT KAI. Jadi mungkin pernyataan dari Menteri PPPA ini tuh justru bisa mengaburkan esensi mengenai ruang aman itu sendiri ya Pak? Iya, jadi menurut saya pernyataan Menteri PPPA itu sendiri dia tidak mengetahui jalannya atau mungkin praktik di lapangannya kayak gimana. Ya justru kan penempatan gerbong belakang itu adalah justru untuk menciptakan ruang aman itu sendiri. Dan ketika beliau menyatakan pindahkan saja ke tengah, kita tidak tahu potensi di tengah itu pasti. Kita tidak berbicara ketika kertanya udah jalan aja. Ruang aman itu tidak hanya berbicara ketika kertanya jalan, oke, selesai. Enggak. Tapi ruang aman itu adalah dimulai dari dia hendak naik, duduk, dan turun. Ruang aman itu tidak hanya berbicara ketika dia udah berangkatnya aja, enggak. Tapi berbicara soal akses. Ketika umpamanya perempuan atau kaum rentan ya hendak naik kereta, apakah kita hanya memikirkan ruang amannya di dalam keretanya? Kan enggak.
Tapi akses naiknya kayak gimana, akses turunnya kayak gimana. Makanya itu cara yang dilakukan untuk bisa menciptakan ruang aman di kereta api ya seperti itu. Terlebih juga memang hak ruang aman ini adalah suatu hal yang menurut saya ya itu wajib diberikan kepada kaum rentan. Yang mana salah satunya itu tadi perempuan, anak-anak, lansia, lalu difabel. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 99 ya, Undang-Undang tentang hak asasi manusia, mereka itu wajib mendapatkan yang namanya ruang aman. Meskipun ruang aman sendiri itu juga diatur lebih lanjut, ada di dalam konstitusi kita, ada di dalam ICCPR. ICCPR itu adalah konvensi internasional terkait dengan hak sipil dan politik. Nah di sana juga mengatur terkait dengan ruang aman. Kenapa ruang aman itu wajib? Karena ruang aman itu ada titik tautnya dengan apa? Hak hidup. Hak hidup itu adalah hak yang bersifat tidak bisa diderogasi, tidak bisa diganggu-gugat, ataupun yang disebut dengan non-derogatable right, ataupun hak yang tidak bisa diderogasi. Mau keadaan kayak gimana pun, seperti apapun, yang namanya hak hidup itu tidak bisa dikurangi. Itu karena ruang aman itu akan mendorong dan mensupport pemenuhan hak hidup. Oke, sekarang ada orang hidup tapi tidak bisa merasa aman dan sebagainya. Ya terkadang kan ada istilahnya adalah ada orang yang dia tuh masih hidup tapi jiwanya sudah mati. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Nah itu salah satu faktor apa? Ruang aman itu tidak hanya berbicara fisik, psikologis. Iya. Iya kan? Betul. Ada orang hidup tapi jiwanya udah mati. Berarti istilahnya apa? Fisiknya ada tapi secara psikologis dia tidak berada di dalam ataupun tidak mendapatkan ruang aman gitu. Itu jadi hal yang berkaitan dengan ruang aman, hal yang berkaitan dengan esensi ruang aman itu menurut saya perlu perlu dikaji ulang sendiri dan mungkin perlu dipelajari lebih lanjut juga oleh Menteri PPA gitu. Dan ya mungkin meskipun demikian ya bagi saya dalam perspektif saya PT KAI sudah mengupayakan itu. Ya, meskipun mungkin dibalik keterbatasan dan juga kekurangan yang masih cukup banyak. Jadi, masuk ke kebijakan ya Pak. Nah, kebijakan yang berbasis kesetaraan gender atau gender equality ini dalam lingkup transportasi publik itu, menurut Bapak itu harusnya seperti apa? Oke, pertama mungkin gini, kita harus bisa membedakan antara gender dengan kelaminan, atau mungkin dalam konteks umumnya itu adalah seks. Jadi seks itu jangan dimaknai, maaf ya, konotasinya itu lebih pada hal-hal yang tidak senonoh ya. Seks itu artinya adalah kelamin sebenarnya. Bedanya apa gender dan seks itu? Gender itu adalah suatu konstruksi sosial yang membentuk, sedangkan seks itu adalah suatu kodrat manusia yang diberikan laki-laki dan perempuan. Gitu. Berkaitan dengan kebijakan dalam transportasi atau mungkin konteksnya adalah berkaitan dengan kereta api. Memang undang-undang yang berkaitan dengan LRAJ, lalu lintas jalan, undang-undang yang berkaitan dengan perkereta apian, pun juga mungkin sekarang ada undang-undang tentang yang cukup baru ya, undang-undang tentang anti kekerasan atau mungkin terkait dengan PPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya, itu juga sudah cukup baik sebenarnya. Dan bahkan konvensi internasional pun ada, dan kita sudah mengakui itu, ICCPR salah satunya, lalu dalam undang-undang HAM juga. Jadi memang dalam konteks kebijakan saat ini, apakah kurang? Dalam hemat saya sebenarnya kebijakan yang memayungi terkait dengan gender equality, kebijakan yang berkaitan dengan harus ada yang namanya affirmative action untuk kaum rentan atau mungkin terkait dengan hal apapun itu, sebenarnya itu sudah diatur. Jadi ada dalam konteks tautannya itu, dia kalau kita lihat dalam struktur norma hukum itu kan undang-undang itu tidak mungkin bisa disahkan apabila tidak sesuai dengan catuan hukum tangginya. Jadi ada yang disebut dengan lex superiori, derogat lagi inferiori. Hukum yang di atas itu dia bisa mengampingkan hukum yang di bawah. Berarti apabila undang-undang yang ada di bawahnya ataupun bahkan setingkat permen tidak sesuai dengan konstitusi, di mana konstitusi kita itu di dalam pasal 28 itu mengatur sangat jelas terkait dengan kesetaraan gender, mengatur tentang ruang aman, ya berarti sebenarnya undang-undang kita itu bisa dikatakan tidak sah secara hukum sebenarnya gitu.
Dan saya yakin sebenarnya dalam konteks regulasi itu sudah selesai. Ada itu ketentuan tentang hak untuk memberikan ruang aman bagi perempuan, gender equality, tidak boleh memisah belahkan atau membedakan mana perempuan laki-laki. Semuanya harus dapat ruang aman pada dasarnya gitu. Hanya saja memang khusus untuk kaum rentan ada yang disebut dengan affirmative action. Affirmative action itu adalah berbicara terkait dengan tindakan-tindakan afirmasi khusus yang memang itu juga diatur oleh konstitusi gitu. Jadi dalam konteks kebijakan memang sudah cukup baik, hanya saja yang kurangnya adalah dalam konteks implementasinya. Implementasinya, saya rasa tidak kurang-kurangnya lah regulasi mengatur tentang difabel, regulasi berkaitan dengan kesetaraan, undang-undang HAM itu sudah ada, dan itu sudah ada dari tahun 99 lah. Dari itu. Undang-undang tentang perkereta apian juga saya rasa sudah cukup mengatur terkait dengan itu tadi, ruang aman dan juga tindakan gender equality. Hanya saja memang implementasinya. Berarti apa yang kurang? Implementasi dan juga proses pengawasan ataupun penegakan hukumnya, law enforcement-nya itu yang masih kurang. Karena apa? Kalau dalam konteks regulasi kan, regulasi itu hanyalah hanyalah setumpukan kertas itu ya, yang tidak akan bermakna apabila tidak dihidupi oleh aparat penegak hukumnya, oleh masyarakatnya gitu. Jadi dalam konteks ini kertas itu adalah benda mati, dan siapa yang bisa menghidupkannya? Ya kita selaku subjek hukum yang bisa menghidupkan norma-norma yang ada dalam kertas itu. Nah, lalu yang terakhir nih Pak. Bagaimana sih evaluasi untuk kedepannya gitu menurut Bapak yang harus dilakukan untuk menciptakan ruang aman itu sendiri di dalam transportasi publik dalam konteks kesetaraan gender atau gender equality ini? Oke, baik. Pertama adalah untuk bisa mengevaluasi terkait dengan ruang aman dan juga kaitannya dengan gender equality gitu. Yang harus kita yakini bahwa keselamatan itu tidak bisa memandang gender atau seks. Keselamatan itu adalah hak bagi seluruh manusia. Tidak boleh dibedakan dia laki atau perempuan, difabel, tidak, semuanya wajib mendapatkan keselamatan. Hanya saja memang karena memang proporsi kemampuan manusia berbeda-beda, kondisi fisik, psikis ataupun mungkin dalam konteks ini adalah ada yang disebut dengan kaum rentan, mereka memang wajib mendapatkan pendahuluan ataupun afirmasi, affirmative action itu tadi. Jadi evaluasi kedepannya berkaitan dengan hal ini adalah satu, harus pastikan bahwa moda transportasi, mungkin dalam kasus ini adalah kereta api, tapi seluruh moda transportasi ya, entah itu bis, darat atau mungkin pesawat di udara gitu, saya rasa harus bisa memberikan suatu kepastian bahwa memang satu, ruang aman itu ada, yang kedua ruang aman itu dilaksanakan, dan yang ketiga ruang aman itu dimonitoring dan evaluasi. Tidak hanya berbicara ruang aman itu berarti kursinya di depan, ruang aman itu berarti kursinya di belakang, tidak gitu. Tapi perhatikan akses. Mungkin untuk KRL posisinya ruang amannya itu adalah mungkin ada di belakang. Tapi untuk kedepannya mungkin ruang amannya untuk moda transportasi lainnya mungkin bisa jadi di tengah. Jadi sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Jadi ruang aman itu tidak bisa diterka hanya berdasarkan kayaknya enak di belakang, kayaknya enak di belakang. Enggak. Ini bukan urusan depan belakang, tapi memang harus ada kajian komprehensif. Gitu. Untuk kereta mungkin saat ini kenapa ditaruh belakang ada alasan terkait dengan penciptaan ruang amannya. Gitu. Tapi di sisi lain juga, apakah bisa dipindah ke tengah? Saya bisa. Gitu. Hanya saja mungkin harus dipastikan juga aksesnya yang tadi saya sampaikan. Karena ruang aman itu tidak hanya ketika dia duduknya aja, tapi ketika dia hendak naik kereta dan ketika dia hendak turun keretanya keluarnya. Gitu. Jadi harus bisa diimbangkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasinya adalah memang harus ada yang namanya itu pengawasan yang ketat. Justru bagi saya justru menantang Menteri PPA. Sejauh mana Anda mengevaluasi, memonitoring terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada serta implementasinya dilakukan kayak gimana berkaitan dengan PPA ini gitu. Itu justru saya mempertanyakan balik gitu. Dalam artian apakah sudah ada kebijakan yang memadai yang dikeluarkan oleh Menteri PPA, yang mana kan kalau kita sebagai rakyat biasa ya, kita nggak punya power apa-apa ya, kita hanya bisa mengkritisi ada nggak
impact atau mungkin action yang sudah diambil. Yang kedua, apakah memang ketika dia berbicara terkait dengan memindahkan gerbong itu, apakah sudah ada kajian yang sudah dia lakukan berkaitan dengan ruang aman, berkaitan dengan akses itu atau tidak? Dan evaluasi selanjutnya adalah bukan hanya dari sisi kementeriannya sendiri juga, memang dari sisi masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya penting? Ruang aman itu adalah suatu upaya yang diciptakan. Tapi sebaik apapun ruang yang diciptakan itu, apabila tidak disupport oleh subjek fundamentalnya, yakni manusia-manusianya, minimal-minimalnya adalah kesadaran akan ruang aman, kesadaran akan afirmasi itu tadi, kesadaran akan pemberontak itu sendiri itu. Saya rasa tanpa ada ruang aman pun, kalau masyarakatnya sudah paham, masyarakat sudah mengerti arti ataupun menghargai perbedaan kondisi ini, saya rasa ruang aman itu akan terbentuk dengan sendirinya tanpa perlu ada fasilitas penunjang yang dipaksakan. Gitu. Ya kita lihatlah, contoh umpamanya ketika kita antri di salah satu tempat makan, gitu. Apakah lalu muncul seorang ibu hamil di sana, apakah yang paling depan itu akan mengorbankannya diri dia untuk mendahulukan ibu yang hamil? Itu kan jarang sekali kesadaran akan itu. Gitu. Lalu umpamanya ketika kita datang ke mana ya, yang mungkin minimal-minimalnya kita ngantri di swalayan kayak, atau mungkin ketika kita, bahkan ada satu video yang viral kan, ada seorang suami gitu, dia tuh menjadi menahan istrinya yang hamil gara-gara ternyata di tempat duduknya itu salah satunya terdapat beberapa pria yang tidak sadar dan memberikan kursi dia untuk si perempuan hamil itu. Akhirnya si pria ini, si suami itu ya duduk dan membiarkan pundaknya dia itu diduduki oleh istrinya. Ya, dalam konteks romansa mungkin wah itu so sweet banget, gila, sweet banget kan. Tapi dalam konteks pemikiran kita dalam hal ini ya, ruang aman dan gender equality gitu, itu merupakan tamparan kelas. Berarti memang tingkat kesadaran masyarakat kita akan arti itu masih sangat kurang. Bukan kurang lagi, tapi sangat kurang. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih ya. Oke. Wah, ini sebuah diskusi yang luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kesetaraan gender bukan berarti membagi-bagi resiko yang mengancam nyawa setiap orang, tapi memastikan semua orang, khususnya warga negara Indonesia, memiliki ruang aman yang sama, karena keselamatan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang semenjak mereka lahir, dan bukan privilege gender-gender tertentu. Nah, terima kasih kepada Bapak atas ilmu dan pandangannya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman Jihan, Jia, Rifan, dan Chandra yang sekarang ada di belakang kamera. Saya dari belakang kamera. Oke, saya Aisyah, pamit undur diri, sampai jumpa. Oke.